Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Zain Al-Qani. في هذا الفيديو أريد أن أشرح المادة عن الكتابة الحمزة المتوسطة. طيب، الأول تعريف الحمزة المتوسطة. الحمزة المتوسطة هي الهمزة التي تأتي في وسط الكلمة وتقع بين الحرفين أو أكثر. Jadi hamzah mutawasithah ini adalah hamzah yang terletak di tengah kalimat dan terletak antara dua huruf atau lebih. Atau juga bisa diartikan bahwa hamzah mutawasithah ini hamzah yang terletak setelah huruf pertama dan sebelum huruf terakhir. Inda an nanzira fi harakatiha wa harakatil harful ladzi qablaha wa taktubuha ala ma yulaimul haraka al-aqwa. Wa aqwal harakat fil lughah arabiyyah ya. Jadi adapun harakat yang kuat dalam bahasa Arab itu adalah harakat yang paling kuat pertama adalah al-kasrah. Harakat kasrah adalah harakat yang paling kuat. Dan setelah kasrah yang kedua adalah harakat dhammah. Yang ketiga adalah harakat fathah. Yang keempat adalah harakat sukun. Itu adalah urutan harakat yang kuat dalam bahasa Arab. Yang kedua kita akan membahas tentang qawaid kitabatul hamzah al-mutawassithah. Jadi yang kedua itu adalah kaidah-kaidah penulisan hamzah al-mutawassithah. Ada kaidah-kaidah penulisan hamzah al-mutawassithah ini ada 3. Yang pertama ada taktubu ala al-waw, yang kedua ada taktubu ala al-alif, yang ketiga ada taktubu ala ya atau awin nibrah. Yang pertama itu taktubu ala al-alif atau hamzah mutawassithah yang ditulis di atas alif apabila yang pertama hamzah yang berharakat fathah dan huruf sebelumnya juga berharakat fathah. Contohnya sa'ala atau ta'athara. Yang kedua itu hamzah yang berharakat fathah dan huruf sebelumnya itu adalah berharakat sukun. Contohnya mas'alata. Mas'alata itu adalah contohnya. Yang ketiga, hamzah yang berharakat sukun dan huruf sebelumnya adalah berharakat fathah. Contohnya ra'sa. Ra'sa. Yang kedua adalah ka'sa. Itu adalah contoh yang ketiga. Baik, adapun yang kedua itu adalah taktubul hamzah 'alal waw atau penulisan hamzah di atas waw. Nah, adapun kaidahnya yang pertama yaitu adalah apabila hamzah berharakat sukun dan huruf sebelumnya berharakat dhammah. Contohnya adalah kata ru'yata. Ru'yata atau bisa juga contohnya yaitu adalah lu'lu'ah. Atau satu lagi itu al-mu'minun. Itu adalah kaidah yang pertama. Yang kedua, apabila hamzah berharakat fathah dan huruf sebelumnya berharakat dhammah. Contohnya yu'addi. Yu'addi. Nah, yang ketiga, apabila hamzah berharakat dhammah dan huruf sebelumnya berharakat fathah. Contohnya mas'ulata. Mas'ulata. Yang keempat, apabila hamzah berharakat dhammah dan huruf sebelumnya itu berharakat fathah. Contohnya haula'i. Haula'i. Yang ketiga, yang keempat, apabila hamzah berharakat dhammah dan huruf sebelumnya berharakat sukun. Contohnya mas'ulata. Mas'ulata. Yang kelima adalah apabila hamzah berharakat dhammah dan huruf sebelumnya juga berharakat dhammah. Contohnya ru'usihim. Ru'usihim. Nah, itu adalah contoh taktubul hamzah 'alal waw. Selanjutnya yang ketiga adalah taktubul hamzah 'alal ya awin nibrah atau penulisan hamzah di atas ya atau nibrah. Ada beberapa kaidahnya. Yang pertama, apabila hamzah berharakat kasrah. Contohnya kata su'ila atau baik, adapun kaidahnya yang pertama itu adalah apabila hamzah berharakat kasrah.
Contohnya, kata as'ilata atau su'ila. Nah, pada kedua contoh ini, hamzahnya berupa berhakat kasroh, maka ditulis di atas nibroh. Yang kedua, apabila hamzah berhakat fathah dan huruf sebelumnya berhakat kasroh. Contohnya, kata an-nasyi'ata. An-nasyi'ata. Nah, pada contoh ini, hamzah itu berhakat fathah dan huruf sebelumnya, huruf shin, berhakat kasroh, maka ditulis hamzah itu di atas nibroh. Yang ketiga, apabila hamzah berhakat fathah dan huruf sebelumnya berupa ya sukun. Contohnya, masyi'ata. Masyi'ata. Nah, hamzah di sini berhakat fathah dan huruf sebelumnya adalah ya sukun, maka ditulis di atas nibroh. Yang keempat adalah apabila hamzah berhakat sukun dan huruf sebelumnya berhakat kasroh. Contohnya, bi'ro atau di'ba. Nah, pada kedua contoh ini, hamzahnya itu berhakat sukun atau mati dan huruf sebelumnya berhakat kasroh, maka ditulis di atas nibroh. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.